Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, Islam dan kesehatan. Salawat beriring salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, saudaranya, serta kita selaku umatnya sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Produktivitas yaitu Bapak Ade Faisal Mabtuhi, SEMM. Semoga beliau diberikan kesehatan, panjang umur, serta rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Tujuan utama saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Manajemen Produktivitas semester 6 kali ini. Baik, di sini saya akan mereview materi Manajemen Produktivitas dimulai dari awal perkuliahan hingga menjelang semester atau ujian tengah semester. Di sini saya akan menjelaskan definisi produktivitas, tugas, dan penilaian. Produktivitas penting dalam kehidupan kerja, pendidikan, dan sehari-hari karena meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan sumber daya, dan memperkuat daya saing. Bagi individu, produktivitas berkaitan dengan pengelolaan waktu dan sumber daya untuk hasil optimal. Dalam era digital dan globalisasi, pemahaman tentang produktivitas menjadi krusial untuk menghadapi persaingan dan tuntutan kerja yang semakin kompleks. Sekarang lanjut ke definisi produktivitas. Produktivitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan output yang maksimal dengan menggunakan input yang minimal. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, produktivitas mencerminkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, teknologi, dan bahan baku untuk menghasilkan barang atau jasa. Secara sederhana, semakin banyak hasil yang dapat diperoleh dari jumlah sumber daya yang sama, maka semakin tinggi tingkat produktivitasnya. Sekarang lanjut ke konsep produktivitas. Konsep produktivitas berkaitan dengan hubungan antara input dan output dalam suatu proses produksi. Input merujuk pada segala sumber daya yang digunakan dalam proses produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, modal, dan teknologi. Selanjutnya di sini ada tugas produktivitas. Produktivitas tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah output, tetapi juga pada bagaimana output tersebut dihasilkan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Di sini ada beberapa tugas utama dalam produktivitas. Yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi proses produksi. Yang kedua ada meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga ada meningkatkan jumlah produk. Dan yang terakhir ada mengurangi biaya produksi. Selanjutnya di sini ada yang terakhir yaitu penilaian produktivitas. Penilaian produktivitas sangat penting untuk mengetahui seberapa efisien suatu proses produksi atau pekerja yang dilakukan. Di sini ada beberapa lagi metode utama dalam menilai produktivitas. Yang pertama itu ada mengukur jumlah produk yang dihasilkan. Yang kedua ada mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Yang ketiga adalah mengukur biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Yang terakhir, yang keempat ada mengukur tingkat kualitas produk. Sekarang ada materi yaitu materi ekivalensi persyaratan untuk membandingkan perusahaan. Proses membandingkan perusahaan adalah aktivitas yang sangat hebat, penting dalam dunia bisnis dan keuangan. Dalam konteks ini, berbagai pihak seperti investor, manajer, analis keuangan, dan regulator sering melakukan perbandingan antara perusahaan untuk tujuan evaluasi kinerja, pengambilan keputusan investasi, atau penilaian posisi pasar perusahaan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perbandingan perusahaan adalah ekivalensi persyaratan. Di sini ada pengertian.
Pengertian ekivalensi persyaratan untuk membandingkan perusahaan. Ekivalensi persyaratan dapat didefinisikan sebagai penerapan standar yang setara dalam memilih dan mengukur data yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih perusahaan. Selanjutnya di sini ada prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa perbandingan yang dilakukan antara perusahaan adalah adil dan dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat dan relevan. Selanjutnya di sini ada tujuan ekivalensi. Menghasilkan perbandingan yang adil, memastikan keakuratan data, mempertahankan objektivitas dalam pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi dalam analisis keuangan, menyediakan dasarnya yang kuat untuk keputusan investasi. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekivalensi persyaratan. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan ekivalensi persyaratan untuk memastikan bahwa perbandingan antara perusahaan adalah setara. Di sini ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan ekivalensi persyaratan. Yang pertama ada rasio profitabilitas, seperti margin laba bersih atau return on asset atau ROA, yang menggambarkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya. Yang kedua, di sini ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah seperti rasio lancar yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas seperti rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan bergantung pada pembiayaan utang untuk membiayai asetnya. Itulah materi dari ekivalensi persyaratan. Sekarang di sini saya akan menjelaskan materi dari penyebab dan dampak peningkatan produktivitas, apa saja penyebab peningkatan produktivitas dan apa saja dampak peningkatan produktivitas. Produktivitas merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki oleh suatu lembaga atau perusahaan apabila ingin mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatannya, lembaga atau perusahaan harus mampu meningkatkan produktivitas dari waktu ke waktu, karena ini menyangkut terhadap kinerja lembaga tersebut. Di sini ada pengertian produktivitas. Produktivitas berasal dari kata produktif, artinya sesuatu yang mengandung potensi untuk digali, sehingga produktivitas dapatlah dikatakan sesuatu proses kegiatan yang struktur guna menggali potensi yang ada dalam sebuah komoditi atau objek. Secara umum, produktivitas diartikan atau dirumuskan sebagai perbandingan antara keluaran atau output dengan pemasukan atau disebut dengan input. Selanjutnya ada beberapa penyebab dan dampak peningkatan produktivitas yang tadi saya sampaikan. Sekarang pembahasan ini. Penyebab peningkatan produktivitas teknologi yang pertama, yaitu penggunaan teknologi canggih seperti otomatisasi, robotik, dan sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua ada inovasi. Pengembangan produk atau proses baru dapat meningkatkan produktivitas dengan mengurangi waktu dan biaya produksi. Yang ketiga ada pengembangan sumber daya manusia, yaitu pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan dapat meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja. Dan yang selanjutnya itu perbaikan proses. Analisis dan perbaikan proses produksi dapat meningkatkan produktivitas dengan mengurangi waktu dan biaya produksi. Selanjutnya ada dampak peningkatan produktivitas yang terakhir. Peningkatan efisiensi, yaitu peningkatan produktivitas dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi waktu dan biaya produksi. Selanjutnya ada peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas yaitu peningkatan produktivitas dapat meningkatkan kualitas produk dengan mengurangi kesalahan dan meningkatkan kontrol kualitas. Selanjutnya ada peningkatan pendapatan. Peningkatan produktivitas dapat meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan volume
produksi, dan harga jual. Selanjutnya ada peningkatan daya saing. Peningkatan produktivitas dapat meningkatkan daya saing dengan meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Yang terakhir ada peningkatan kesejahteraan. Peningkatan produktivitas dapat meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup. Yang materi terakhir juga ada tantangan meningkatkan produktivitas. Di sini ada beberapa. Yang pertama, manajemen waktu, prokrastinasi atau kesulitan untuk memulai atau menyelesaikan tugas karena kecenderungan untuk menunda-nunda. Yang kedua ada pemborosan waktu, menghabiskan terlalu banyak waktu pada tugas-tugas yang tidak memberikan nilai tambahan. Selanjutnya ada gangguan lingkungan, gangguan dari media sosial dan internet. Dorongan untuk membuka media sosial atau situs web hiburan dapat menjadi gangguan serius. Yang terakhir ada gangguan fisik, gangguan dari rekan kerja, pertemuan yang tidak terjadwal, atau lingkungan kerja yang bising atau berisik. Mungkin itu saja yang saya review materi dimulai awal perkuliahan hingga menjelang UTS atau ujian tengah semester. Mungkin saya banyak kekurangan dalam memahami materi tersebut karena butuh bimbingan juga dari dosen pengampu. Itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.